Bab 2473 Kau tidak boleh pergi sebelum kau dikalahkan. Liao Tian langsung ketakutan. Sudah berakhir. Tetua keempat benar-benar marah. Wugang dengan cepat berubah menjadi batu. Aku Shi. Lu Qin tertegun. Sementara Meiyu berkata dengan nada meremehkan, jika kau berubah menjadi batu, aku tidak tahu apakah itu kau? Kepala aliansi tulang dan Dewi Hantu menunjukkan ekspresi aneh. Lin Tian menatap bunga-bunga di depan mereka dan berkata, keluarlah, jangan terlalu licik. Seorang wanita berdiri di atas kelopak bunga, lalu meluncur turun dari langit. Seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun muncul. Namun, auranya sangat kuat, dan penampilannya juga menakjubkan. Mei Yansue menatapnya dengan iri dan berkata, wanita yang cantik sekali. Permaisuri hantu mendesah dengan cara yang sama. Bahkan wanita pun pasti iri saat melihatnya. Liao Tian bahkan lebih terpesona dengan wajah itu. Adapun Lin Tian, dia menatapnya sebentar sampai dia mendarat di depannya dan berkata dengan dingin, apakah kamu sudah cukup melihat? Lin Tian menjawab, aku mencari seseorang, bukan berkelahi. Sudah kubilang, dia sedang dalam kultivasi tertutup. Apa kau tuli? Tetua Feng ini menatapnya, tetapi Lin Tian menatapnya. Jika kau tidak melihatnya dengan matamu sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melarikan diri dariku. Setelah tetua ini menyelesaikan kalimatnya, kelopak yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan terbang menuju Lin Tian. Tuhan, berhati-hatilah. Wugang juga khawatir. Tuanku, kelopak bunga itu sangat tajam. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian akan berubah menjadi bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sementara tetua Feng berkata dengan dingin, selain trik tercela ini, apa lagi yang kamu miliki? Ini yang disebut, dunia bawah 3 kali. Semua ini hanya kebetulan. Tetua Feng mendengus, sementara Lin Tian tertawa aneh. Sepertinya kamu memiliki banyak kesalahpahaman terhadap frasa, dunia bawah 3. Aku tidak peduli apakah kamu salah paham atau tidak. Aku akan memberitahumu betapa hebatnya aku sekarang. Tetua Feng membuka tangannya, dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Bayangan iblis semuanya menghilang satu persatu. Namun, senior Lin Tian ini berkata bahwa dia baik-baik saja karena dia berdiri tidak jauh di belakangnya. Kamu bilang kamu hanya perlu melakukannya. Penatua Feng segera berbalik, dan semua orang tercengang. Liao Tian bergumam, kau bahkan bisa melakukan itu? Wugang menghela nafas, ini benar-benar tidak biasa. Penatua Feng menjadi semakin marah. Kau pikir ketika aku menyuruhmu pergi bersamaku, begitulah adanya? Lalu bagaimana kita bisa sampai di sana? Lin Tian bertanya, dan penatua Feng ini berkata dengan mata terbelalak, tentu saja untuk mengalahkanku. Lin Tian langsung tersenyum kecut. Kamu sebut itu mengingkari janjimu. Tahukah kamu? Menarik kata-katamu. Kurasa kau tuli sejak lahir. Setelah penatua Feng mengatakan ini, rumput liar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di bawah kaki Lin Tian dan melilit kakinya. Melihat kejadian ini, Liao Tian dan yang lainnya terkejut. Selain itu, Wugang berkata kepada tetua Feng, tetua keempat, mengapa kamu tidak mencoba berbaur saja? Tetua Feng melotot ke arah Liao Tian dan Wugang sambil berteriak, kalian para tetua agung benar-benar mengikuti seorang kaisar abadi? Ketika dia mengatakan ini, kedua tetua itu merasa sangat malu. Namun, Lin Tian berkata, katakanlah, kamu cantik, bagaimana mungkin kamu begitu kurang anggun? Kamu bilang aku tidak punya keanggunan? Bagus. Aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya tidak punya keanggunan. Setelah penatua Feng selesai berbicara, dia membuka tangannya dan kelopak bunga di sekitarnya terbang sekali lagi. Mereka juga melilit Lin Tian seolah-olah akan menghancurkannya. Lin Tian tersenyum pahit, kau tahu itu. Aku akan melepaskan bayanganku. Apakah menurutmu itu berguna bagiku? Setelah mengatakan itu, Lin Tian berdiri di atas pohon tak jauh dari sana. Tetua Feng itu membeku sesaat lalu berkata, selain menghindar, apa lagi yang kau tahu? Aku hanya tidak ingin membuang waktu. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap memasuki hutan. Tanpa diduga, tetua Feng ini memiliki kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya yang melilit Mei Yansue dan yang lainnya. Hal ini membuat Lu Qin takut dan berkata dengan cemas, tetua keempat, jangan gegabah. Liao Tian panik, penatua keempat, kau, berhati-hatilah.
Wu Gang berkata dengan cemas, Penatua Feng, kamu bersikap agak hina sekarang. Penatua Feng mengabaikannya dan melihat ke arah hutan kecil. Nak, jika kau berani masuk, aku akan membiarkan mereka mati terlebih dahulu sebelum aku masuk untuk mengurusmu. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia hanya bisa berbalik dan berkata, aku hampir lupa, masih ada mereka. Hentikan omong kosongmu. Jika kau tidak ingin mati, datanglah. Tetua Feng menatap Lin Lili dengan dingin, dan Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah. Kupikir kau kuat, tetapi ternyata kau hanya tahu bagaimana bersikap picik. Jangan khawatir, selama kau mengalahkanku, aku tidak akan mempersulit mereka. Namun, jika kau melarikan diri ke sana, maka aku tidak akan bersikap sopan. Tetua Feng berkata dengan wajah serius. Lin Tian menatapnya dengan serius dan tersenyum. Oh? Apakah kamu benar-benar ingin aku mengalahkanmu? Benar, jika kau mengalahkanku, maka aku tidak akan mempersulit mereka. Namun, jika kau tidak bisa mengalahkanku, maka kau hanya akan bisa melarikan diri. Jadi tidak ada yang bisa kau lakukan. Tidak ada yang menyangka bahwa Tetua Feng akan mengajukan pertanyaan seperti itu, jadi Lin Tian berkata, baiklah, aku akan bermain denganmu. Dia melihat Lin Tian menciptakan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian mulai menyerang Penatua Feng. Namun, ketika Penatua Feng melihat serangan acuh tak acuh Lin Tian, dia bertanya, serangan macam apa ini? Jangan khawatir, ini baru permulaan. Setelah Lin Tian menyelesaikan kalimatnya, dia terus menyerang dan semua orang penasaran dengan apa yang dilakukan Lin Tian. Tetua Feng tertawa dingin, Nak, Kaisar Abadi ini benar-benar punya sedikit air. Lin Tian tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tetua Feng tidak ingin membuang waktu dan langsung mengirimkan kelopak yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang bayangan iblis Lin Tian. Namun, setelah hantu-hantu iblis itu menghilang, kelompok lain datang. Begitu saja, kelompok lain pun dimulai. Penatua Feng berkata dengan nada sedih, jika kamu seperti ini, lalu apa masalahnya? Jangan cemas, nanti kamu akan bersenang-senang. Lin Tian tertawa. Namun, Penatua Feng terlalu malas untuk membuang-buang waktu dan berkata kepada Lin Tian, aku tidak punya waktu untuk mengganggumu. Dengan itu, Tetua Feng bergerak seperti angin, dan hantu-hantu iblis itu menghilang lagi. Terlebih lagi, seolah-olah Tetua Feng telah menemukan tubuh aslinya. Dia tersenyum aneh dan berkata, biarkan aku menangkapnya. Dia melihat Penatua Feng terbang keluar sambil membawa pita, dengan cepat melilit tubuh asli Lin Tian dan menjebaknya di tempat itu. Semua orang terkejut melihat Lin Tian tertangkap, dan Tetua Feng berkata dengan bangga, Nak, aku bertanya apakah kamu yakin? Kau pikir kau bisa menjebakku? Omong kosong. Fakta bahwa pitaku melilitmu berarti kau tidak punya cara untuk melarikan diri. Tetua Feng berpikir bahwa akan mudah untuk mengalahkan Lin Tian. Namun, Lin Tian menggunakan sedikit kekuatan dan pita itu terjatuh dan mendarat di telapak tangan Lin Tian. Melihat ini, mata Tetua Feng membelalak, pita milikku. Yang lain juga penasaran bagaimana Lin Tian melakukannya. Hanya Mei Yan Sui dan yang lainnya yang tahu, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, lebih baik kamu menyimpannya, karena di mataku, harta ajaib apapun akan digunakan olehku. Kau berbohong. Tetua Feng tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, kau tidak percaya? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan pita itu dan pita itu terbang untuk menjerat Tetua Feng. Tetua Feng terkejut dan dengan cepat mendengus sebelum mengembalikan pita itu, tetapi pita itu meronta dan berakhir di tangan Lin Tian. Hal ini membuat Tetua Feng marah. Ini, apa yang terjadi? 2474 kekalahan dengan satu telapak tangan. Melihat Penatua Feng yang tidak sabar, Lin Tian berkata, sudah kubilang, aku bisa mengendalikan peralatan sihir apapun. Kamu. Tetua Feng sangat marah sehingga dia menyingkirkan pita itu dan berhenti menggunakannya. Namun, Lin Tian menatapnya dan tersenyum. Apakah itu berguna? Tetua Feng mendengus, kau mencari kematian. Pada saat ini, Penatua Feng seperti bayangan putih dan kecepatannya sangat cepat. Dia tiba di depan Lin Tian dan dalam sekejap mata, Lin Tian telah berubah menjadi bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya, memaksa Penatua Feng untuk berkata, jika kamu terus seperti ini, maka aku tidak akan sopan. Apa itu? Kau akan menggunakannya untuk mengancamku lagi? Kalau begitu, bukankah kau berpikiran sempit? Lin Tian menggoda Tetua Feng ini. Penatua Feng menatapnya,
Saya punya prinsip. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Oh, prinsip? Menggelikan, jika Lin Tian dengan nada meremehkan, sementara tetua Feng diam-diam melantunkan mantra. Saat berikutnya, semua hantu iblis Lin Tian menghilang dan tubuh aslinya diselimuti oleh cahaya hijau. Menarik. Melihat lampu hijau ini, Lin Tian tertawa. Kemudian, penatua Feng menggoda, "Ya, apakah kamu tahu apa namanya? Apakah itu penting?" Tentu saja, sinar hijau ini disebut teknik imobilisasi. Begitu kau terjebak di sana, kau tidak akan bisa keluar. Sedangkan aku, jika aku ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu. Tetua Feng berkata dengan puas, tetapi wajahnya pucat. Lin Tian tertawa aneh, teknik dewa ini pasti menghabiskan banyak energi. Ketika penatua Feng melihat firasat itu, dia melotot ke arah Lin Tian. Jika yang penting adalah membunuhmu, apa gunanya membuang sedikit energi? Sungguh menggelikan. Lin Tian tertawa aneh, sementara penatua Feng berkata dengan marah, apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa, kau sangat bodoh. Lin Tian Xie tertawa, dan tetua Feng marah, kau akan mati namun kau masih berani bersikap keras kepala? Itu hanya sebuah penemuan. Lagi pula itu adalah penemuan perangkap. Lin Tian berkata dengan nada meremehkan. Kemudian, dia meletakkan satu tangan di atas cahaya dan mulai menyerap kekuatannya. Itu hanya sebuah penemuan? Bocah, apakah kau benar-benar berpikir seorang kaisar abadi sepertimu dapat menghancurkannya? Tetua Feng berkata dengan ekspresi tidak percaya. Tidak hanya Tetua Feng, bahkan Ao Tian dan Wu Gang merasa itu tidak mungkin. Bahkan wajah Lukin penuh dengan kekhawatiran. Namun, pada saat ini, tempat yang disentuh Lin Tian menjadi semakin lemah, dan cahaya hijaunya berangsur-angsur menghilang. Hal itu menyebabkan Tetua Feng menjadi pucat karena ketakutan, bahkan Li Aotian dan yang lainnya pun menampakkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Namun, Lin Tian tersenyum jahat, sekarang, semuanya baru saja dimulai. Kamu. Tetua Feng segera tersadar dan menatap Lin Tian yang aneh. Lin Tian tersenyum padanya, kamu pasti sangat lemah saat ini? Saat ini, Elder Feng sangat lemah. Bagaimanapun, Divine Arts telah menghabiskan banyak kekuatannya, tetapi dia masih bersikeras. Lemah? Sudah cukup untuk berurusan denganmu. Setelah dia selesai berbicara, Tetua Feng hendak melancarkan gerakannya lagi, dan Lin Tianfu mulai mengeluarkan seni ilahiyahnya. Li Ao Tian menghela nafas setelah melihat Lin Tian menggunakan jurus ini lagi. Penatua Feng, tamatlah riwayat kita juga. Penatua Feng tidak tahu apa cahaya keemasan ini, jadi dia mengedipkan matanya dan mengamatinya dengan saksama. Setelah mengetahui bahwa itu tidak berpengaruh padanya, dia berkata dengan nada meremehkan, "Kupikir itu sangat kuat, tetapi aku tidak menyangka itu hanya untuk menakut-nakuti orang." Tanyakan pada Tetua Li bagaimana jurus ini? Lin Tian tertawa dan berkata, sementara Tetua Feng tidak terlalu peduli, namun Li Ao Tian mengambil inisiatif untuk berkata, Tetua Feng, jurus ini akan membuatmu berada dalam ilusi, kalau begitu. Pada titik ini, wajah Li Ao Tian memerah, dan Penatua Feng melotot padanya. Jangan bandingkan aku denganmu, kau hanya sampah yang tidak berguna. Li Ao Tian terdiam. Dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan muram. Nak, langkah terakhir, mari kita putuskan hasilnya. Kemenangan atau kekalahan? Benar sekali, aku akan menyerang dengan telapak tanganku. Jangan menghindar atau menggunakan bayanganku. Jika kau bisa bertahan, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Bagaimana menurutmu? Tetua Feng menatap Lin Tianbing sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sialan, aku hanya bisa melakukan ini. Pada saat ini, Tetua Feng sangat lemah. Jika dia tidak menemukan kesempatan untuk membunuh Lin Tian, dia pasti sudah kehabisan tenaga. Lin Tian jelas melihat makna di balik kata-kata pihak lain, jadi dia tersenyum dan berkata, aku senang menemanimu, tapi jangan menarik kembali kata-katamu. Tentu saja, bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Lin Tian, di sisi lain, berubah menjadi klon dan tersenyum. Ayo, mari kita lihat seberapa kuat serangan telapak tanganmu. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Lin Tian akan menyerang Tetua Feng, terutama Li Ao Tian, yang mengingatkannya. Tuan, serangan Tetua Feng sangat kuat. Wu Gang juga berkata, Tuan, jika Anda tidak menggunakan bayangan Anda akan mendapat masalah. Tidak perlu membicarakannya dengan Lukin dan yang lainnya. Mereka semua gugup,
tetapi Mei Yansue sangat percaya pada Lin Tian. Jangan khawatir, tuanku pasti akan baik-baik saja selama dia berani menanggungnya. Semua orang tidak yakin apakah mereka harus mempercayai wanita yang menggoda ini. Namun, Penatua Feng menatap Lin Tian dan bertanya lagi, nak, apakah kamu benar-benar siap? Aku harus bertanya apakah kau harus siap untuk ini. Lin Tian menatap Penatua Feng sambil tersenyum, tetapi Penatua Feng menatapnya dengan dingin, jadi begitu. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku. Selesai berbicara, Tetua Feng mengumpulkan kekuatannya, targetnya adalah Lin Tian. Cahaya hijau yang kuat melesat keluar dari telapak tangan Tetua Feng dan mendarat di tubuh Lin Tian dengan suara geledakan. Kedua tetua, serta Lukin dan yang lainnya, mengira Lin Tian akan mati. Namun, setelah avatar bumi itu terlempar jauh, avatar itu berhenti di udara dan tersenyum. Ya, apakah itu cukup? Semua orang terkejut, dan Mei Yu berkata dengan puas, kau ingin menipu tuanku? Tidak mungkin. Ya Tuhan, dia baik-baik saja. Lukin tercengang, sementara Liao Tian dan Wu Gang bahkan lebih tercengang. Terhadap Penatua Feng, ekspresi di wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia menatap Lin Tian dan berkata tanpa daya, baiklah, aku akan membawamu untuk melihat muridku. Pimpin jalan. Setelah Lin Tian melihat bahwa pihak lain telah menepati janjinya, dia tersenyum. Namun, Tetua Feng ini mendengus muram dan langsung melompat ke dalam hutan. Lin Tian menatap Liao Tian dan yang lainnya, jangan tenggelam dalam pikiran, ayo pergi. Setelah itu, Lin Tian juga mengikutinya. Adapun yang lainnya, mereka juga mengejarnya. Setelah Lin Tian melewati hutan, dia tiba di sebuah desa kecil. Di sana, ada banyak rumah, tetapi hanya Tetua Feng dan Mo Junxin yang ada di sana dalam diam. Ini dia. Namun, Lin Tian melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di sini. Mengapa kamu membuat begitu banyak ruangan? Penatua Feng menatapnya, ini masalahku, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Lin Tian kembali sadar dan tersenyum, aku hanya penasaran, apakah ini benar-benar mengasyikkan? Nak, sudah kubilang, aku hanya setuju untuk membawamu ke sini dan tidak memintamu untuk mengurusi urusanmu sendiri. Tetua Feng berkata dengan marah. Lin Tian tidak terlalu memikirkannya dan membiarkan Tetua Feng membuka pintu. Tetua Feng mendengus, melambaikan tangannya dan pintu otomatis terbuka. Namun, di tempat ini, semuanya gelap. Pada saat yang sama, setumpuk aroma obat tercium ke arah mereka. Bab 2475 tentang kelahiran kembali. Semua orang mencium aroma obat dan semangat mereka meningkat. Namun, Lin Tian sangat tenang dan berjalan masuk. Namun, Penatua Feng berkata, jika kalian tidak bisa masuk tanpa aku yang memimpin jalan. Siapa yang mengira Lin Tian harus melewati semua formasi di ruangan itu, seolah-olah dia baru saja tiba di rumahnya sendiri. Di sisi lain, Penatua Feng terkejut, ini. Lebih baik kau tidak membicarakan formasi di depan tuanku, karena tidak ada formasi yang dapat menghentikannya. Tetua Feng menjadi serius, tetapi dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Siapa orang ini, mengapa dia begitu menakutkan? Lin Tian sudah tiba di tengah formasi, dan melihat Mo Junxin di sana. Namun, dia saat ini sedang duduk di sana dengan mata terpejam, dikelilingi oleh tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, tanaman merambat itu tidak berusaha menyakitinya, melainkan menyuntikkan kekuatan ke dalam dirinya dan meningkatkan tingkat kultivasinya. Lin Tian menghela napas lega dan tersenyum saat melihat bahwa dia baik-baik saja. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Aku sudah memiliki percikan ilahi. Ketika Tuan mau mendengar suara yang dikenalnya dalam tidurnya, dia terkejut. Lindi? Benar. Lin Tian mengangguk. Mo Junxin ingin bangun, tetapi Lin Tian mengingatkannya. Lupakan saja, tidak perlu membuka matamu. Kita biarkan saja seperti ini. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Tuan mau menjadi bersemangat, dan senyum muncul di wajahnya. Penatua Feng mengerutkan kening, tetapi dia bergumam pada dirinya sendiri. Mereka benar-benar saling kenal? Lin Tian menjelaskan semuanya, dan Mo Junxin berkata dengan ragu, tapi aku sudah lama di sini, jadi aku tidak tahu kalau itu akan membantuku menemukan informasi tentang samsara. Lin Tian menatap ketua aliansi tulang itu. Itu karena dia mengatakan bahwa ada berita tentang samsara di tempat ini, dan dia bahkan dapat menemukan keberadaan juniornya. Itulah sebabnya dia mengejarnya ke sini.
Saya melihatnya di sebuah batu prasasti di luar. Monolit? Benar sekali. Saat kami pertama kali tiba, ada sebuah prasasti batu yang berisi informasi tentang reinkarnasi. Lin Tian merasa ragu, namun Tetua Feng berkata, memang ada sesuatu tentang reinkarnasi di sini. Semua orang segera menoleh ke arah Tetua Feng, sementara Liao Tian bertanya, mengapa aku tidak tahu? Wu Gang juga bingung. Aku juga tidak tahu. Tetua Feng berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku, seperti dirimu, hanya tahu bagaimana menunggu kematianku sepanjang hari? Kedua tetua itu menjadi malu, tetapi Tetua Feng menjelaskan, di sini, setiap orang hanya bisa hidup paling lama 1 juta tahun. Kedua tetua itu menjadi malu, tetapi Tetua Feng menjelaskan, di sini, setiap orang hanya bisa hidup paling lama 1 juta tahun. Liao Tian mengangguk. Iya, tapi apa hubungannya ini dengan samsara? Sedangkan aku mempelajari keberadaan orang-orang itu dan menemukan bahwa setelah mereka semua menghilang, mereka akan terbang ke arah tertentu. Aku bahkan bisa mengejar mereka tetapi dihentikan oleh formasi yang kuat. Aku pikir mungkin ada hubungannya dengan reinkarnasi. Tetua Feng menjelaskan. Liao dan Wu Gang sama-sama terkejut. Sementara Tetua Feng melanjutkan, apakah kamu tahu tempat macam apa ini? Keduanya menggelengkan kepala. Tetua Feng berkata dengan dingin, tempat itu adalah tempat pemimpin berkultivasi. Jadi, kalian berdua harus mengerti apa yang kukatakan? Apa? Keduanya terkejut, tetapi Mu Junchen bertanya, Tuan, apakah yang Anda katakan benar? Ada apa? Apakah menurutmu guru akan berbohong kepadamu? Tetua Feng sedikit tidak senang, tetapi Mu Junchen segera menjelaskan, guru, bukan itu yang kumaksud. Hanya saja, masalah reinkarnasi sangat penting bagi Lindi. Aku tidak peduli siapa dia. Bagaimanapun, aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Jika kau mampu, pergilah hancurkan formasi itu sendiri, lalu masuklah untuk mencari tahu. Namun, aku harus mengingatkannya bahwa selain pemimpin, tidak ada orang lain yang bisa memasuki tempat itu. Dan bahkan 3 tetua sebelum aku hanya memiliki kualifikasi untuk berjaga di luar. Mendengar ini, Lin Tian menatap kedua orang dari Liao Tian, pimpin jalan. Apa? Ketika Liao Tian mendengar bahwa Lin Tian akan pergi ke tempat persembunyian pemimpin, dia terkejut. Wu Gang awalnya tidak takut pada apapun, tetapi sekarang dia tergagap, ini terlalu berbahaya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pemimpin ini, dia sering mendengar gurunya mengatakan bahwa orang ini menakutkan. Karena itu, dia mengingatkannya, Lindi, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, tidak akan ada yang bisa melakukan apapun padaku. Lin Tian penuh percaya diri sementara Penatua Feng tersenyum aneh. Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa melanggar aturan hanya karena kamu menerima salah satu seranganku. Lin Tian tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan kedua tetua itu memimpin jalan. Adapun Lu Qin dan yang lainnya, mereka panik. Hanya Mei Yanshui yang masih tidak meragukan Lin Tian. Penatua Feng bertanya, siapa orang ini? Seseorang kembali dari alam ilahi. Mo Junchen menjawab dengan kaget. Apa? Alam ilahi? Mungkinkah dia pernah ke alam ilahi? Ya, sudah. Tetua Feng sepertinya teringat sesuatu. Kalau begitu aku harus pergi melihatnya. Selesai berbicara, Penatua Feng melompat mundur untuk menyusul. Pada saat itu, setelah Lin Tian dan yang lainnya keluar dari gunung itu, mereka kembali ke puncak utama. Kemudian, melalui puncak utama, mereka pergi ke gunung lain. Akibatnya, murid-murid di sekitarnya semua penasaran tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Lin Tian, yang dipimpin oleh Liao Tian dan yang lainnya, datang ke gunung yang mereka tuju. Liao Tian bahkan menjelaskan kepada Lin Tian, jika kami, para tetua, dapat pergi keluar gunung ini, tetapi di dalam, ada formasi. Hanya pemimpin yang dapat masuk, kami tidak memiliki kemampuan. Lin Tian berkata, kalian mengatakan bahwa mereka yang tinggal di sini akan tinggal paling lama 1 juta tahun, kan? Benar. Beberapa orang itu berkata serempak. Namun, Lin Tian penasaran dan bertanya, kalau begitu, bukankah pemimpin ini sudah berubah sedikit? Hal ini membuat semua orang terdiam, tetapi Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Pada saat ini, Penatua Feng terbang dari kejauhan, pemimpin, dia tidak terpengaruh oleh ini, jadi dia adalah satu-satunya orang di sini yang telah hidup sangat lama.
Ketika Lin Tian melihat bahwa Penatua Feng telah tiba, dia juga tertawa. Jadi itu berarti, pemimpin itu berbeda dari kalian semua? Liao Tian menebak. Saya pikir pemimpin, tingkat kultivasinya sangat kuat, jadi mereka tidak terpengaruh. Wu Gang juga berpikir demikian. Benar, kekuatan pemimpin kita sudah jelas bagi semua orang. Lin Tian menatap orang-orang ini dan berkata, kalau begitu, pernahkah kalian memikirkannya? Pemimpin ini sama sekali bukan dewa seperti kalian, tetapi seseorang yang awalnya memiliki percikan ilahi. Apa? Beberapa orang itu bingung, tetapi Penatua Feng bertanya dengan curiga. Apakah kamu mengatakan bahwa dia sama seperti kamu, dari alam ilahi? Setelah melihat bahwa Penatua Feng tahu tentang hal itu, Lin Tian tersenyum dan berkata, apapun mungkin terjadi. Tetua Feng berkata, bagaimanapun, jika kau memiliki kemampuan, maka masuklah ke dalam susunan formasi itu sendiri. Namun sebelum kau pergi, kau harus menghadapi 3 tetua. Temperamen ketiga tetua ini jauh lebih aneh daripada temperamenku. Bab 2476 Mata Ketiga. Lin Tian khawatir dengan para tetua, jadi dia memandang Tetua Feng dan bertanya, apakah ada 3 tetua di depan kita? Liao Tian dan yang lainnya mengangguk, tetapi Penatua Feng tertawa dan berkata, apa? Apakah kamu takut? Lin Tian tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah maju dan berjalan menuju Lin Tian. Pada saat yang sama, sebuah palu besar terbang turun dari langit dan menghantam area tempat Lin Tian berada. Lin Tian menghindar dan menghindar. Sebuah baju besi yang diselimuti cahaya keemasan muncul di palu. Baju besi itu menatap dingin ke arah Lin Tian lalu menatap ke arah Elder Feng dan yang lainnya. Kalian bertiga, apa maksudnya ini? Penatua Feng menunjuk Lin Tian dan tertawa. Orang ini berkata dia ingin menantang kalian. Apakah kamu sakit? Sampai seorang kaisar abadi datang ke sini dan membuat masalah? Tetua Feng tertawa dan berkata, tetua ketiga, aku tahu kekuatanmu dikenal sebagai Jin Dashi, tetapi aku harus memberitahumu, dia tidak sederhana, dan dia bahkan mengalahkan kita bertiga. Apa? Mata Jin Dali membelalak, dan Tetua Feng tertawa jahat. Apa? Kau tidak percaya? Kalau begitu, sebaiknya kau bertanya kepada tetua kelima dan tetua keenam apakah mereka sudah berada di bawah kendalimu. Jin Dali segera menatap kedua tetua itu, dan kedua tetua itu segera menundukkan kepala seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Jin Dali bukanlah orang bodoh, jadi dia hanya berkata dengan marah, sampah. Mendengar ini, Liao Tian berkata, tetua ketiga, hanya memiliki kekuatan saja tidak cukup. Tidak. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan menghajarnya sampai mati. Setelah mengatakan itu, Jin Dashi mengendalikan palunya untuk memukul lagi, tetapi palu itu melayang di depan Lin Tian. Kerumunan itu berseru. Jin Dashi terus mempertahankan kendalinya sementara Tetua Feng bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya anak ini benar-benar bisa mengendalikan harta orang lain. Namun, Lin Tian berkata kepada Jin Dali, jangan buang-buang energimu. Itu tidak berguna. Jin Dali menolak menerima ini dan menatap Lin Tian. Aku akan memberitahumu betapa menakjubkannya aku saat ini. Setelah berkata demikian, tubuh Jin Dashi memancarkan cahaya keemasan dan berubah menjadi palu bayangan yang tak terhitung jumlahnya, terbang ke arah Lin Tian. Namun, ketika Lin Tian mengaktifkan bayangan iblisnya yang tak terhitung jumlahnya, serangan emasnya secara alami meleset. Dia menatap Lin Tian tanpa daya. Bocah, kemampuan macam apa ini? Bayangan iblis, kau mengerti? Aku tidak peduli bayangan apapun kau. Jika aku menyerangmu nanti, kau pasti akan mati. Oh, begitukah? Kalau begitu cepatlah datang. Mata Jin Dashi membelalak saat cahaya keemasan di tubuhnya kembali bersinar. Bayangan palu-palu kecil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, tetapi kali ini ada lebih banyak lagi yang bisa dihancurkan. Artinya jumlah bayangan hantu yang dimiliki Lin Tian sama dengan jumlah palu yang dimilikinya, menyebabkan bayangan hantu tersebut menghilang. Namun, Lin Tian telah menghilang. Hal ini membuat Jin Dashi melihat sekeliling. Anak kecil, kemampuanmu untuk bersembunyi tidaklah kecil. Lin Tian telah berubah menjadi sebutir pasir dan terbaring tak bergerak. Namun, ia menggunakan seni Buddha ilahi, menyebabkan cahaya keemasan di sekitar kekuatan emas itu menyala dan lonceng itu berbunyi. Kau di sini, kan? Suara Lin Tian bergema, ya. Tetapi kamu tidak dapat menemukanku. Aku tidak bisa menemukanmu.
Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berguna seperti mereka? Kata-kata ini membuat Li Aotian dan yang lainnya tidak senang, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jin Dazi adalah orang nomor 3, dan dia memiliki kekuatan seperti itu, jadi dia sangat kejam. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa menonton dengan diam. Awalnya, Jin Dazi mampu mengendalikan emosinya, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin gelisah. Akhirnya, Jin Dazi berteriak, jika kamu memiliki kemampuan, jangan bersembunyi. Jika kamu bisa bertahan selama 2 jam, aku akan keluar dengan sendirinya. 2 jam? Itu akan membuang-buang hidupku. Jin Dazi menatapnya dengan jijik, berbalik dan menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang bingung. Li Aotian kemudian bertanya dengan ragu, dia melarikan diri? Penatua Feng sangat memahami Jin Dali, jadi dia berkata, dia tidak akan melarikan diri, dia akan pergi mencari seseorang. Mencari seseorang? Semua orang saling memandang. Benar saja, Jin Dazi datang bersama seorang pria parubaya berjubah hijau. Terlebih lagi, pria parubaya ini memiliki mata ketiga di dahinya, yang mengejutkan penguasa makam tulang dan yang lainnya untuk pertama kalinya. Mei Yansui juga terkejut, tidak mungkin, 3 mata? Lukin menjelaskan, ini adalah tetua kedua, yang dikenal sebagai Raja Bermata 3. Dia dapat melihat apapun di sekitarnya yang tidak terlihat oleh mata telanjang dan indera spiritual. Mei Yansui menghirup udara dingin. Benar-benar orang yang aneh. Penatua kedua keluar dengan ekspresi bingung. Saya bertanya, para penatua, apa yang kalian semua lakukan di sini? Sebelum ada yang bisa mengatakan apapun, Jin Dali melanjutkan perkenalannya dan akhirnya berkata, ngomong-ngomong, bocah itu hanya mencari masalah dan ingin bertarung dengan kita, jadi kamu harus mencarinya. Mendengar ini, tetua kedua menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Apakah ada hal seperti itu? Benar sekali. Jin Dali berkata dengan nada tertekan. Namun, tetua Feng tersenyum dan berkata, tetua kedua, orang ini tidak sederhana. Aku khawatir kamu bahkan tidak dapat menangkapnya. Penatua keempat, kau sudah mengatakannya. Jika aku tidak bertindak sekarang, aku khawatir kau akan meremehkanku. Penatua kedua tersenyum percaya diri dan kemudian membuka mata ketiganya. Cahaya putih aneh terpancar darinya. Setelah beberapa saat, tetua kedua tersenyum dan menunjuk ke suatu tempat, di sana. Seperti yang diharapkan, Lin Tian melompat keluar dari tempat itu tepat setelah mereka selesai berbicara. Dia bahkan tersenyum pada mereka, tidak buruk, kalian benar-benar menemukanku. Nak, kau benar-benar berani. Tetua kedua menatap Lin Tian dengan dingin. Jin Dazi melancarkan pukulan, tetapi Lin Tian berubah menjadi bayangan iblis dan menyebar sekali lagi. Jin Dazi kemudian bertanya kepada tetua kedua, tetua kedua, yang manakah tubuh asli anak ini? Tetua kedua membuka mata ketiganya lagi dan segera menemukan Lin Tian. Dia menunjuk ke arah Lin Tian dan berkata, yang itu. Jin Dazi sangat gembira saat dia menyerang lagi. Sementara Lin Tian memisahkan bayangan iblis itu lagi dan tersenyum, meskipun kalian bisa menemukanku, tetapi kecepatan reaksi kalian tidak secepat milikku. Bajingan, apa kau percaya aku tidak akan memukulmu sampai mati? Jin Dazi tidak mau menerima ini. Penatua kedua juga menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, seorang kaisar abadi benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Tidak buruk. Lin Tian berkata dengan enteng. Melihat bahwa Lin Tian sama sekali tidak rendah hati, tetua kedua berkata, jadi begitu. Kalau begitu, biar aku yang menghargainya. Dengan itu, tetua kedua bergerak. Dia memindai area tersebut dengan mata ketiganya. Ketika dia menemukan tubuh asli Lin Tian, mata ketiganya segera memancarkan sinar biru dan membekukan tubuh asli Lin Tian. Jin Dazi, di sisi lain, berkata dengan gembira, penatua kedua, apakah ini tubuh yang sebenarnya? Tentu saja, aku tidak akan berbohong. Tetua kedua berkata dengan percaya diri. Jin Dali sangat gembira. Dia berjalan di depan Lin Tian dan berkata, bocah, jika aku memukulmu seperti ini, menurutmu kau akan jadi apa? Bab 2477 panggil binatang ilahi untuk bertarung. Mei Yansui dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Adapun tetua Feng, dia menatap Lin Tian dengan aneh untuk melihat apakah dia masih punya trik tersembunyi. Tetua ketiga, jangan gegabah.
Tetua ketiga menatapnya. Iya apa? Apakah kamu takut aku akan membunuhnya? Tentu saja Liao Tian takut. Lagi pula, meskipun Lin Tian sudah mati, dia tetap akan mati. Jadi dia berkata dengan malu, kalau dia mati, maka aku juga akan mati bersamanya. Tetua ketiga Jin Dali berkata dengan nada meremehkan, ya aku tidak percaya omong kosongmu. Wu Gang berkata dengan cemas, ya apa yang dia katakan itu benar. Kalian semua, berhentilah mencoba menakut-nakutiku. Itu tidak ada gunanya. Setelah Jin Dali selesai berbicara, dia menatap Lin Tian dan mendengus, pergilah ke neraka. Dia melihat palu Jin Dashi menghancurkan Lin Tian hingga berkeping-keping, sementara Jin Dashi tertawa terbahak-bahak, hebat. Penatua Feng dan yang lainnya terkejut, tetapi Lin Tian hanya tertawa di udara. Ya apakah itu bagus? Ini. Semua orang mengangkat kepala mereka, dan Jin Dashi menatap Lin Tian seolah-olah dia sedang melihat monster. Kamu, mengapa kamu ada di sana? Saat kau menghantamku, aku menggunakan kemampuan melompatku untuk melarikan diri. Lin Tianxie tersenyum. Jin Dali tidak mengerti apa maksudnya, namun dia menatap ke arah tetua kedua dan berkata, tetua kedua, cepatlah datang lagi. Pada saat ini, tetua kedua mengerutkan kening. Lin Tian tertawa dan berkata, mata ketiga menghabiskan banyak energi, dan kamu baru saja menggunakannya terus-menerus. Jadi jika kamu menggunakannya lagi sekarang, hasilnya akan buruk. Tetua kedua mengerutkan kening, tetapi Jin Dashi berkata, tetua kedua, jangan dengarkan kata-katanya. Dia mencoba menakut-nakutimu. Tetua kedua berkata, apa yang dia katakan benar. Aku sudah mencapai batas kemampuanku hari ini. Apa? Jin Dali tercengang. Dia menatap tetua kedua dengan ekspresi aneh. Lin Tian terlalu malas untuk membuang-buang napasnya dengan mereka dan tertawa. Semua keterampilan yang seharusnya kalian gunakan telah digunakan juga. Apakah giliranku? Kamu, apa yang kamu miliki? Jin Dali mengabaikannya, sementara tetua kedua menatap Lin Tian, jika kamu tidak membutuhkan mata ketigamu, kamu juga tidak dapat melakukan apapun pada kami. Oh, benarkah? Lin Tian sekali lagi menggunakan taktik Dewa Buddha, dan Jin Dashi berkata dengan kesal, penatua kedua, lihat, orang ini menggunakan benda sialan ini lagi. Berisik sekali. Memang sangat berisik, tapi ini tidak akan berpengaruh apa-apa padaku. Lin Tian tertawa dan berkata, beranikah kau bertahan selama 2 jam? Jin Dali tidak memiliki kesabaran seperti itu. Dia bahkan berkata, jangankan berdiri selama 2 jam, bahkan jika saya harus duduk selama 2 jam, itu tidak mungkin. Tetua kedua bertanya dengan ragu, mengapa harus 2 jam? Lin Tian tersenyum tanpa berkata apa-apa, sementara tetua kedua menatap tetua Feng. Adapun tetua Feng, dia bingung, jangan tanya aku tidak tahu. Tetua kedua menatap Wu Gang dan Liao Tian, tetapi Wu Gang pura-pura tidak tahu. Sedangkan Liao Tian, dia mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap mata mereka. Tetua kedua merasa bahwa ini pasti jebakan, jadi dia berkata kepada Jin Dashi, jangan biarkan dia terus menyerang dengan cahaya keemasannya. Jin Dashi berkata tidak setuju, apa yang salah dengan itu? Pokoknya, jangan biarkan dia menyerang. Setelah tetua kedua selesai berbicara, dia mundur agak jauh untuk mencegah serangan Lin Tian mengenainya. Adapun Jin Dashi, dia tidak punya pilihan selain mundur juga. Namun, Lin Tian tersenyum dan menatap mereka. Apakah kalian tidak mencoba menghentikanku? Ketika tetua kedua mendengar ini, dia mencibir dan berkata, aku ingin menghentikanmu, tetapi aku tidak ingin mengganggumu. Oh, apakah kamu punya cara lain? Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, sementara tetua kedua memperlihatkan senyum aneh, mengeluarkan sehelai daun hitam, dan mulai menggerakkannya. Tetua Feng dan yang lainnya terkejut, tetapi Mei Yansue bingung. Apa ini? Lu Qin berkata dengan cemas, penatua kedua, aku ingin memanggil binatang penjaga. Binatang penjaga? Benar. Rumor mengatakan bahwa itu adalah binatang suci. Itu sangat mengerikan. Benar saja, pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari awan sebelum turun dari langit. Semua orang mengangkat kepala dan melihat seekor naga banjir emas. Naga banjir ini sangat besar dan memiliki ekor yang sangat panjang. Selain itu, ia mengeluarkan aliran udara emas dari mulutnya. Semua orang menarik napas dalam-dalam, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata,
Sepertinya dia hanya selangkah lagi untuk menjadi naga suci. Benar sekali, naga banjir emas adalah makhluk kuat yang memiliki garis keturunan naga ilahi. Namun, Lin Tian berkata sambil tersenyum, mungkin tidak akan menyerangku. Sungguh menggelikan. Naga banjir emas ini adalah binatang penjaga kita. Di bawah perintah pemimpin, ia hanya akan menyerang siapapun yang diserangnya sesuai perintah kita. Oh, kalau begitu cobalah. Lin Tian tidak berpikir demikian, jadi tetua kedua berkata kepada naga banjir emas, aku serahkan padamu. Namun, anak ini akan membagi bayangannya menjadi banyak, kamu harus membedakannya. Bayangan? Di depan mataku, semuanya hanyalah ilusi. Naga banjir emas berbicara dengan percaya diri, tetapi Lin Tian melihatnya, saya pikir sebaiknya Anda memikirkannya dengan hati-hati. Apakah kamu sudah mempertimbangkan ini dengan jelas? Kamu satu-satunya manusia? Apakah masih layak untuk aku pertimbangkan? Naga banjir emas tidak menganggap serius Lin Tian dan bahkan menunjukkan ekspresi meremehkan. Namun Lin Tian tersenyum. Kalau begitu cobalah saja. Baiklah, kalau begitu mari kita coba. Aku akan memberitahu seberapa kuatnya kita. Naga banjir emas mendengus dan kemudian mulai menggerakkan tubuhnya saat ia menyerang Lin Tian. Lin Tian segera terpisah menjadi hantu-hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya. Naga banjir emas mengeluarkan napas menghina, dan semua hantu secara otomatis menghilang. Selain itu, ada banyak cahaya emas yang menyelimuti sekelilingnya, dan saat hantu-hantu itu muncul, mereka akan dihancurkan oleh cahaya emas. Jin Dali sangat gembira saat melihat ini. Bagus sekali. Sudut bibir tetua kedua melengkung membentuk senyum jahat. Tetua Feng menghela napas. Ini seharusnya menjadi batas kemampuan anak ini. Tanpa diduga, Lin Tian tiba-tiba melompat ke udara dan tiba di kepala naga banjir emas. Kemudian, dia menginjaknya dan meraih kedua tanduknya. Ini hanyalah penghinaan bagi naga banjir emas. Ia sangat marah hingga ia melesat ke langit sementara Lin Tian tersenyum aneh dan langsung mengaktifkan teknik perangkap binatang, menyebabkan naga banjir emas langsung merasakan kekuatannya menjadi liar. Ia sangat terkejut. Apa yang kau lakukan padaku? Saya seorang ahli tahap penakluk dewa. Lin Tian tertawa aneh. Naga banjir emas tidak mempercayainya dan terbang cepat di udara. Ia ingin menggunakan ini untuk menyingkirkan Lin Tian, tetapi Lin Tian memegang Lin Tian dengan sangat erat sehingga ia tidak bisa jatuh sama sekali. Para penonton tercengang melihat naga di atas gunung. Naga banjir emas, khususnya, sangat cepat. Ia bagaikan seberkas cahaya keemasan saat melintasi awan. Apakah tuan ini akan mendapat masalah? Liao Tian tidak dapat menahan diri untuk bertanya sementara Wu Gang bergumam. Dari kelihatannya, seharusnya tidak ada masalah untuk saat ini. Mei Yansui masih tersenyum sambil berkata, jangan khawatir, itu hanya binatang suci. Tuanku sama sekali tidak takut. Semua orang menatap Mei Yuhan dengan ragu. Bagaimanapun, ini adalah binatang ilahi dan bukan binatang abadi biasa. Namun, Tetua Feng bertanya kepada tetua kedua, tetua kedua, menurutmu apakah anak itu akan kalah? Omong kosong, naga banjir emas adalah binatang ilahi, dan bahkan tetua agung bukanlah tandingannya. Apakah menurutmu selain kemampuan menghindarnya yang luar biasa, anak ini memiliki kemampuan lain yang dapat menandingi tetua agung? Tetua kedua berkata dengan percaya diri.